Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang sampai hari ini alhamdulillah kita masih dapat beraktivitas bagaimana biasa. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu tim asesor, Terdos. Yang pertama izinkan kami atau saya memperkenalkan diri bahwa saya adalah Syarifuddin SIMN, merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Putih, dengan mengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Yang mengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Manajemen Pemasaran Jasa ini terdiri dari 3 SKS yang berada di semester 6 dan merupakan mata kuliah wajib prodi. Izinkan saya mendeskripsikan sedikit tentang mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Manajemen Pemasaran Jasa ini menjelaskan tentang pengetahuan yang diperlukan atau yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan strategi di dalam pemasaran jasa untuk mendapatkan keunggulan bersaing di industri, tentu di industri jasa, untuk termasuk kerangka kerja untuk manajemen pemasaran jasa, ya, termasuk kerangka kerja untuk manajemen pemasaran yang fokus pada pelanggan dan strategi untuk meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan melalui kepuasan atau melalui pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Ya, tujuan daripada mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa terdiri daripada ada tujuan umum, ya, atau keterampilan umum, kemudian ada keterampilan khusus. Nah, diharapkan melalui manajemen pemasaran jasa ini mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis dan sistematis serta inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Kemudian mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah atau tata cara serta etika ilmiah yang menghasilkan solusi, gagasan, desain, dan kritik seni. Kemudian mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian berbagai masalah di bidang keahliannya. Kemudian mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
Nah, keterampilan khusus yang diharapkan melalui mata kuliah manajemen pemasaran jasa ini adalah mampu melaksanakan fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, actuating atau pelaksanaan, dan pengendalian, serta evaluasi pada level operasional di berbagai tipe organisasi. Kemudian mampu melaksanakan fungsi organisasi, yaitu fungsi pemasaran, fungsi operasional, fungsi sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia, fungsi keuangan, dan strategi pada level operasional di berbagai tipe organisasi. Kemudian mampu melakukan kajian empirik dan pemodelan dengan menggunakan metode ilmiah pada berbagai tipe organisasi berdasarkan fungsi organisasi. Nah, kemudian mata kuliah ini bertujuan untuk membahas pemasaran dalam bidang jasa, pembahasan materi berkaitan dengan dinamika bisnis jasa, kemudian pentingnya bisnis jasa di dalam perekonomian, sifat-sifat jasa, kualitas jasa, segmentasi jasa, kemudian segmentasi pasar jasa, strategi pemasaran jasa, pengelolaan, mengelola kapasitas dan permintaan jasa, positioning dan diferensiasi jasa, bauran pemasaran jasa atau bauran pemasaran jasa, membangun kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Inilah materi-materi yang akan disampaikan nantinya di dalam manajemen pemasaran jasa. Kemudian metode pembelajaran yang saya terapkan adalah metode tatap muka, mana saya dan mahasiswa berada dalam satu ruangan dan menyampaikan materi-materi yang berkenaan pada sesuai dengan RPS. Kemudian penilaian ini tentu saya mengacu kepada rubrik penilaian yang ada, yang sudah disiapkan oleh bidang akademik, yang penilaian itu terdiri dari kehadiran mahasiswa, dalam kelas itu terdiri dari 20%. Kemudian kuis atau tugas, kemudian praktikum kalau ada, kemudian ada UTS serta UAS. Nah, pilihan ini tentu kuis itu diberikan ketika ada untuk mengukur sejauh mana sudah penerapan daya serap mahasiswa terhadap materi-materi yang telah diberikan. Kemudian juga dilaksanakan UTS itu biasanya setelah pertemuan ke-7, di mana ini untuk mengukur sejauh mana sudah penerapan daya serap mahasiswa terhadap materi-materi yang telah diberikan selama 7 kali pertemuan. Kemudian juga dilaksanakan ujian akhir semester itu pada pertemuan ke-16. Itu bobot daripada ujian akhir semester ini adalah sebesar 35% dari 100%. Nah, mungkin itu adalah gambaran terkait dengan mata kuliah manajemen pemasaran yang saya ampu di Fakultas Ekonomi di Prodi Manajemen Universitas Gadjah Putih. Nah, demikian kami sampaikan kepada Bapak Asesor atau Ibu Asesor. Nah, untuk berikut ini
akan saya sajikan cuplikan video pengajaran saya di kelas. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah yang sampai hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kita dapat hadir pada kesempatan pagi ini untuk mengikuti materi kuliah manajemen pemasaran jasa. Yang sebentar lagi mungkin kita akan lanjutkan dengan materi kita adalah bauran pemasaran jasa. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa bauran pemasaran itu terdiri dari 4, ya, yang dikenal dengan 4 P, ya. Ada produk, kemudian ada price, ada promotion, ada place dan ada promotion, ya. Nah, namun di dalam pemasaran jasa, di dalam bisnis jasa, bauran pemasarannya ditambah menjadi 7, ya. Jadi ada 7 karena berbeda karakteristik jasa dengan produk, ya. Nah, sebelum masuk pada unsur-unsur daripada bauran pemasaran itu, mari kita lihat dan kita pahami definisi dari bauran pemasaran, ya. Bauran pemasaran atau marketing ini merupakan alat bagi pemasaran, ya, yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan dan diimplementasi strategi pemasaran dan positioning yang diterapkan dapat berjalan dengan sukses. Jadi kalau kita lihat bahwa bauran pemasaran itu merupakan alat, ya, alat yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pemasaran, ya. Nah, kemudian unsur bauran pemasaran jasa itu terdiri dari 7, sebagaimana saya katakan tadi, berbeda dengan barang, ya, yang hanya terdiri dari 4 P. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang menjadi unsur bauran pemasaran jasa, ya. Ya, yang pertama produk, ya. Produk dalam hal ini adalah jasa. Jasa seperti apa yang ingin ditawarkan? Tentu di sini seorang pebisnis, ya, yang akan memulai memasarkan jasa tentu harus memikirkan jasa apa yang akan ditawarkan. Nah, kalau kita lihat kalau jasa itu bermacam-macam, ya. Ada jasa perhotelan, jasa transportasi, ya kan? Jasa apa itu namanya? Transportasi juga bermacam-macam modanya, ya. Ada penerbangan, pesawat, kapal laut, angkutan darat, ya kan? Jadi bermacam-macam. Jadi di sini produk jasa apa yang ingin ditawarkan. Tentu di sini kita harus mulai dari kebutuhan konsumen. Konsumen itu kebutuhannya apa? Jasanya seperti apa? Nah, kalau kita lihat hari ini di moda transportasi misalnya sebagai salah satu bisnis jasa itu cukup berkembang, ya.
konsumen itu butuh kenyamanan di dalam melakukan perjalanan. Ya, kalau dulu hanya menggunakan armada L300 biasa saja yang tidak punya AC, tidak apa. Sekarang sudah menggunakan moda transportasi yang menggunakan alat apa busnya itu sudah HiAce yang sudah memiliki tingkat kenyamanan yang lebih bagus, lebih baik bagi konsumen. Ya. Kemudian price, bagaimana strategi penentuan harga? Nah, mungkin hari ini yang menjadi fokus kita adalah bagaimana penentuan harga itu sendiri. Ya. Price, bagaimana strategi penentuan harga? Nah, karena harga merupakan salah satu daripada bauran pemasaran yang menghasilkan cash inflow, ya, yang menghasilkan arus kas masuk. Selainnya adalah kas keluar. Kita memproduksi barang atau jasa butuh biaya, itu arus kas keluar. Kita menggunakan atau melakukan kegiatan promosi membutuhkan biaya, ya, membutuhkan biaya. Kemudian saluran distribusi juga membutuhkan biaya. Nah, satu-satunya elemen atau unsur bauran pemasaran yang menghasilkan cash inflow itu adalah harga. Melalui harga ini perusahaan menentukan apa yang ingin dicapai. Karena kesalahan di dalam menentukan harga ini bisa berakibat fatal, ya, bisa berakibat pada keberlanjutan usaha tersebut. Ya, maka di dalam menentukan harga itu harus berhati-hati. Harga juga sekali lagi. Ya, promotion. Bagaimana promosi yang harus dilakukan? Nah, di sini tentu harus menentukan media apa yang akan digunakan. Ya, bagaimana promosi yang dilakukan? Karena media promosi itu bermacam-macam. Ya, kalau dulu dari menggunakan televisi, ya, sebagai media yang digunakan, kemudian menggunakan baliho, spanduk, poster, ya, bermacam-macam. Nah, ini juga ditentukan karena ini juga akan menentukan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan. Ya. Tentu ada plus minusnya dalam menggunakan biaya sarana promosi ini. Ya. Tentu menyangkut dengan efektivitas. Kemudian biaya yang akan dikeluarkan. Ya. Kalau di zaman dulu ke pelosok-pelosok mungkin pada saat listrik tidak ada, mungkin menggunakan TV itu bagi masyarakat jarang ada. Jadi menggunakan promosi menggunakan media televisi itu mungkin tidak tersampaikan pesan yang akan disampaikan. Ya. Menggunakan surat kabar, koran, menggunakan majalah atau media cetak yang lainnya juga ada plus minusnya. Ya. Tentu di sini kita mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi. Ya. Kemudian flash, bagaimana sistem penyampaian jasa yang diterapkan? Nah, menyangkut dengan flash, ya, bagaimana jasa itu bisa sampai ke konsumen. Ya. Kalau barang itu menggunakan katakanlah ada saluran distribusi sertifikat, ya, di mana ada produsen, ada distributor, ada pedagang besar, ada pengintir, ada sampai ke konsumen, ya kan? Nah, bisnis jasa ini bagaimana? Tentu juga harus melalui tahapan ini.
place. Bagaimana jasa itu bisa sampai ke konsumen. Ya. Katakanlah misalnya perhotelan. Bagaimana perhotelan itu bisa sampai konsumen ke sana? Tentu di sini akan menentukan tempat yang strategis, akses jalan bagus, ya kan? Jadi kalau kita buat suatu bisnis jasa yang tidak mempertimbangkan place ini, juga nanti akan bermasalah. Ya. Jadi place ini bagaimana sistem penyampaian jasa yang diterapkan? Ya. Katakanlah misalnya agen-agen perjalanan, ya. Alat transportasi yang membuka loket di sana, ya. Kan bisa kita lihat di terminal ada loket, nanti di tempat lain juga di mana konsumen itu akan juga ada disediakan loket, bisa di mana konsumen bisa meregistrasikan dirinya ke loket tersebut yang terdekat. Nah, ini bagaimana penyampaian daripada jasa itu. Kemudian ada people. Dalam hal ini jenis, kualitas, dan kuantitas orang yang akan terlibat dalam pemberian jasa. Jadi orang, karena jasa ini bukan fisik, ada pelayanan, bukan produk fisik, ya, tetapi intangible, tidak tampak. Jadi ada keterlibatan orang di sana. Seseorang yang akan masuk ke dalam check-in hotel, dia akan mendapatkan pelayanan dari resepsionis. Bagaimana resepsionis itu memberikan pelayanan ke konsumennya. Kemudian di sana juga ada, selain resepsionis, ada petugas-petugas yang lainnya yang mempersiapkan ruangan dan kamar. Ya. Banyak orang yang terlibat di sana. Jadi bagaimana masing-masing orang yang berperan di sana itu akan memberikan pelayanan kepada konsumennya, menyangkut kualitas, ya, kualitasnya. Nah, berapa banyak orang yang akan terlibat di dalam pemberian jasa? Ya. Kalau armada angkutan ada di petugas loket, ada awak bus. Ya. Di petugas loket juga akan memberikan pelayanan. Di dalam perjalanan bus juga, awak bus juga akan memberikan pelayanan. Ya. Jadi seberapa banyak orang yang terlibat di dalam pemberian jasa. Kemudian yang keenam adalah proses. Bagaimana proses dalam operasi jasa tersebut? Jadi ini juga perlu diperhatikan. Kadang-kadang konsumen itu malas ribet ya. Kalau prosesnya terlalu panjang, ya, sehingga membosankan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah adalah customer service, layanan konsumen, yaitu tingkat jasa yang bagaimana yang akan diberikan kepada konsumen. Jadi bauran pemasaran bisnis jasa ini terdiri dari 7 unsur. Nah, sekarang kita lihat unsur bauran pemasaran yang pertama adalah produk. Ya. Produk itu terdiri dari core produk inti yang manfaat yang akan diterima dari mengkonsumsi yang menggunakan suatu produk. Jadi produk itu merupakan keseluruhan dari konsep. Jadi ada core-nya. Ya, produk inti produk itu apa? Ya. Contoh mungkin kalau saudara akan memberikan bor lubang, oke?
lubang. Ya kan? Kan lubang ada yang saudara butuhkan ada bagaimana melubang daripada apakah dia tempo atau kain. Ya. Kemudian ada produk yang diharapkan, expected product. Sesungguhnya apa yang Anda harapkan dari produk itu. Kemudian ada produk tambahan. Ada tambahan. Ya. Di sana katakanlah ada merek, ya kan? Model, ya kan? Ada produk misalnya yang model itu yang model besar dan kayak listrik. Ya. Kemudian ada produk potensial. Ini kita lihat keterkaitan antara merek dan diferensiasi. Diferensiasi ini adalah berbeda keragaman. Ya. Nah, ini ada luas persaingan atau rendah, mentinggi, tinggi. Ini, ya, Pak Anda lihat ini. Nah, kalian ini produk merupakan keseluruhan dari konsep, objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. Nilai di sini adalah manfaat. Sebagaimana saya katakan tadi. Ada produk inti, core product, expected product, ada augmented product atau produk tambahan. Kemudian ada produk potensial. Kemudian elemen yang kedua dari bauran pemasaran itu adalah price, harga. Ya. Bagaimana harga ditentukan? Nah, penentuan harga juga berhubungan dengan pendapatan. Nah, sebagaimana kita katakan tadi bahwa unsur harga ini merupakan satu-satunya bauran pemasaran yang akan menghasilkan pendapatan atau penerimaan. Kesalahan dalam menentukan harga ini akan berdampak sangat luas terhadap keberlangsungan daripada perusahaan. Nah, kita lihat. Penentuan harga berhubungan dengan pendapatan dan turut mempengaruhi penawaran atau saluran pemasaran. Ya. Dalam memutuskan strategi penentuan harga harus diperhatikan tujuan dari penentuan harga itu sendiri. Kita lihat ini. Berhubungan dengan pendapatan dan turut mempengaruhi penawaran atau saluran distribusi. Harga terlalu tinggi. Harga yang tinggi kita tetapkan dengan situasi pasar yang bersaing. Ya. Itu mungkin saluran distribusi itu akan cukup sulit untuk menyalurkan produk kita. Pedagang besar, pengejar mungkin mereka akan keberatan, ya, menyalurkan produk yang kita tawarkan. Ya. Nah, di sini perlu diperhatikan tujuan dari penentuan harga itu sendiri. Apa yang menjadi tujuan penentuan harga? Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Ya. Kemudian memaksimalkan laba. Kemudian memaksimalkan penjualan. Kemudian gengsi dan prestise. Ya. Kemudian ada pengembalian atas investasi ROI. Ya. ROI, return on investment. Ya. Nah, bertahan hidup. Kita lihat yang pertama. Melalui harga, perusahaan atau pengusaha akan
dapat bertahan tidak dengan harga yang ditetapkan. Nah biasanya untuk bertahan ini, ya, perusahaan akan menentukan harga yang rendah, ya, asalkan mereka itu dapat menutupi semua biaya yang dikeluarkan. Asal bisa dia menutupi biaya, sudah bertahan. Yang sulitnya kita tentukan harga, tetapi tidak mampu menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan laba. Profit, maksimum profit. Nah, maksimum profit ini, profit itu ada diperoleh dari TR dikurang TC. Ya. TR apa itu namanya? Profit sama dengan TR kurang TC. Total revenue dikurang dengan total cost. Itulah profit. Ya. Bahasa lain mungkin bahasa apa yang lebih simpel adalah total penerimaan dikurangi dengan total biaya. Ya. Dengan total biaya. Kemudian melalui harga juga apakah perusahaan akan memaksimalkan penjualan? Mungkin penjualan itu maksimal ya, dengan harga yang rendah. Ya. Dengan harga yang rendah, konsumen akan membeli lebih banyak daripada produk. Ya. Maksimal penjualannya maksimal, tapi laba tidak. Kemudian gengsi, ada juga konsumen kadang-kadang menggunakan harga itu sebagai yang menunjukkan dia adalah berada pada kelas tertentu, kelas sosial tertentu. Dia beli harga mahal, harga yang tinggi, padahal produknya sama. Ya. Jadi menunjukkan prestise. Kemudian ada konsumen kadang-kadang dia akan membeli barang kalau yang harganya rendah praktiknya isi. Ya, isi ya. Beli jam tangan, yang merek tertentu, ya kan, beli celana, baju dan sebagainya. Yang merek tertentu, kadang-kadang harganya jadi harga yang mahal. Ini menunjukkan tidak gengsi. Modis apa? Modis ya akan mengikuti tren. Nah, kemudian kita lihat lagi pengembalian atas investasi dari perusahaan. Perusahaan itu menginvestasinya uang itu banyak dalam perusahaan. Yang diharapkan adalah bagaimana melalui harga itu investasinya bisa kembali dalam waktu yang cepat. Dia sudah keluarkan uang, tentu ada yang diharapkan uang itu kembali. Ya. Seberapa lama uang itu kembali? Investasi yang ditanamkan dalam usaha itu bisa kembali. Ya. Ini kalau saudara-saudara kan sudah belajar studi pelayanan bisnis. Di dalam penilaian bisnis itu kelayakan usaha salah satunya adalah bisa dilihat pada payback period. Ya. Periode pengembalian atas investasi. Berapa tahun? Ya. Berapa tahun investasi akan kembali? Ini bisa salah satu tujuan daripada penjual harga. Nah, kita lihat sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga. Apa saja faktor yang mempengaruhi? Nah, yang pertama adalah positioning. Ya, positioning. Bagaimana menempatkan produk yang kita tawarkan, jasa yang kita tawarkan itu, merek yang kita tawarkan itu
apa itu namanya? Mempositioningkan merek itu di dalam benak konsumen. Ketika dia butuh suatu jasa, suatu produk, dia akan teringat terus. Ya, teringat dengan merek yang kita tawarkan. Saya butuh hotel, butuh penginapan di Hagemon misalnya, ya kan? Teringat terus, terbayang terus hotel A, hotel B. Jadi kita sudah ada di dalam benak kita. Dari sebelum berangkat kita sudah ada di hotel mana yang akan kita tuju. Ya. Kemudian sasaran perusahaan ini terkait dengan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Supaya tentu semua perusahaan untuk menginginkan sama maksimum profit. Ya. Nah, maksimum profit ini sebagaimana kita katakan tadi, kalau di dalam teori ekonomi mikro, ya, itu bisa dicapai ketika biaya marginal yang dikeluarkan itu sama dengan penerimaan marginalnya sama dengan biaya marginalnya produk atau jasa tersebut. Ya. MC, ya. Kalau kita lihat ya, DR sama dengan P kali DR sama dengan P kali U. Nah, DR ini adalah total revenue, total penerimaan. P adalah harga, U adalah kuantitas. Jadi TR itu adalah P kali Q. Nah, TC adalah peak cost, total peak cost, ya. Total peak cost ditambah dengan total variable cost, ya. Total biaya sama dengan total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel. Itu gampang, ya. Kemudian ada AFC, average peak cost. Ya, itu sama dengan total peak cost dibagi dengan Q dengan kuantitas. Ya. Total peak cost dibagi dengan kuantitas. Kemudian ada APC sama dengan total variable cost dibagi dengan Q. Mudah kan? Nah, marginal cost merupakan turunan pertama dari fungsi biaya. Ya, turunan pertama. Derivatif pertama dari fungsi biaya. Nah, fungsi biaya dari mana kita peroleh? Itu melalui data-data yang ada di perusahaan yang diolah melalui statistik. Ya. Kemudian definisi daripada marginal revenue tadi adalah penerimaan tambahan yang diterima akibat daripada penambahan satu unit produk. Marginal cost tambahan biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penambahan satu unit produk. Ya. Kan tidak sama. Kita biaya produksi 2 dengan produksi 3 unit, biayanya sama, tidak sama. Ya, tidak sama. Tentu ada penambahan. Kita produksi 1 meja, butuh 1 template. 2 meja itu 2 template. Ya. Nah, di dalam teori ekonomi atau pengantar ekonomi mikro biasa
disampaikan bahwa keuntungan maksimum itu diperoleh ketika marginal revenue sama dengan marginal cost, atau MR dikurangi MC sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian kita lihat yang lain. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan harga? Ada tingkat persaingan. Ketika banyak perusahaan di pasar, ya, pasar itu yang eksternal itu kan ada dua, ya, strukturnya ada dua. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, ya. Yang kedua ada pasar monopoli. Nah, sekarang saya tanya, apa itu pasar persaingan sempurna? Ya, saya kira apa itu pasar persaingan sempurna? Transaksi antara kedua itu pasar. Ya. Pasar persaingan sempurna itu adalah di mana terdapat banyak penjual dan pembeli di pasar. Jadi pengusaha itu tidak sendirian di pasar. Produk yang dijual homogen, sama. Ya. Seperti jual beras misalnya. Di toko A ada beras, di toko B ada beras, di toko C ada beras, di toko D ada beras, jual beras. Ya. Itu menandakan bahwa itu adalah pasar persaingan. Ya. Jadi di sana di dalam penentuan harga juga ketika kita menentukan harga yang lebih tinggi dengan produk yang sama, barang yang sama, jasanya sama, orang konsumen akan beralih ke perusahaan yang menentukan harga yang lebih rendah. Karena informasi tentang harga ini, konsumen memiliki informasi yang lengkap terhadap produk yang ada di pasar. Ya. Ketika kita beli beras, di toko A ada 160, di toko B 145. Tentu kita akan beralih. Ya. Jadi ketika kita menentukan harga yang lebih tinggi, konsumen akan beralih ke penjual yang menentukan harga yang lebih rendah. Ya. Jadi tingkat persaingan ini menentukan. Semakin tinggi kita menentukan harga, tentu akan berdampak pada penjualan perusahaan. Ya. Kemudian siklus hidup jasa. Ya. Siklus hidup jasa. Jadi jasa juga produk itu punya siklus. Ya, punya siklus. Ya. Kita lihat. Kalau kita lihat, ya, kita bagi menjadi berapa bagian ini? Ya. Ketika produk itu produk baru, ya, maka ada tahap perkenalan. Ya. Kemudian ada growth, pertumbuhan, di mana barang sudah dikenal oleh masyarakat, oleh konsumen, ya, terjadi peningkatan penjualan. Ya. Dalam istilah siklus hidup jasa ini atau produk itu berada pada tahap pertumbuhan. Kemudian tahap berikutnya adalah maturity, kematangan. Atau maturity. Di mana bisa
pada tahap ini produk atau jasa yang kita tawarkan itu tidak akan mengalami peningkatan penjualan. Bahkan pada berikutnya akan cenderung menjadi turun. Nah, ketika itu turun inilah yang harus dihindari. Bagaimana menghindarinya? Itu berbagai inovasi. Ya. Kalau sekarang bentuknya seperti ini, dibuat ada penambahan. Ya. Modelnya diubah misalnya. Ya. Sehingga pada gilirannya diharapkan akan menjadi meningkat kembali, tidak turun. Ya. Nah, pada tahap ini disebut dengan decline, penurunan. Ya. Kita sampai jam berapa? Sampai jam berapa hari? Nah, kemudian berikutnya adalah elastisitas permintaan. Nah, ini perlu diperhatikan. Elastisitas itu adalah tingkat kepekaan. Ya. Tingkat kepekaan daripada konsumen terhadap harga. Kadang-kadang sedikit ada perubahan harga, konsumen akan berpindah. Ya. Jadi elastisitas. Nah, elastisitas harga ini ada tiga kategori. Yang pertama adalah di mana EP sama dengan elastisitas lebih besar dari 1. Ya. Lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1. Nah, ini menunjukkan bahwa 1% perubahan harga akan menyebabkan perubahan permintaan lebih besar daripada 1. Ya. Kemudian ada elastisitas sama dengan 1. Ya. Sama dengan 1. Nah, ini menunjukkan 1% perubahan harga itu akan menyebabkan penurunan penjualan juga 1%. Kemudian ada elastisitas ini lebih kecil dari 1. Ya. Lebih kecil dari 1. Lebih kecil dari 1. Nah, ini 1% perubahan harga itu akan menyebabkan permintaan akan berkurang lebih kecil dari 1. Ini kalau kita lihat secara grafis ya, kita kaitkan dengan elastisitas ini. Ya. Nah, ini katakanlah ini ya. Ini berupa apa? Berupa apa? Hah? Coba. Kurva apa? Kurva permintaan. Ya. Ini kan udah ada simbolnya ya. D ini adalah demand itu adalah permintaan. Kita lihat ini. Ini katakanlah P1, Q1, P2, Q2. Nah, Anda lihat ini, penurunan harga yang luas daripada daerah ini, ya, kan lebih luas dari, lebih kecil dari Q1 ke Q2. Ini artinya adalah apa? Lebih kecil dari 1. Nah, kemudian kita lihat lagi yang lain, yang agak curam ya. Ini Q. Ini juga berupa permintaan.
Katakanlah ini P1, P2, U1, U2. Nah, ini coba lihat. Harga pertama adalah katakanlah di P1. Ya. Pada tingkat P1 yang diminta adalah U. Kemudian harga turun menjadi P2, yang diminta adalah U2. Penurunan harga yang lebih besar ini akan diikuti oleh penurunan penjualan yang permintaan yang relatif kecil. Berarti tidak efektif. Jadi konsumen itu mungkin ini biasanya untuk barang-barang kebutuhan pokok. Harga beras naik 20.000. Anda butuh beras 1 bulan 1 karung. Ya. Kemudian harga naik menjadi 200.000. Apakah saudara akan membeli beras 2 bambu 1 bulan? Tidak. Oh ya, receiver dari mana? Karena kebutuhan. Sekarang contoh yang lain misalnya, ketika harga garam katakanlah pertama-tama 2.000 satu bungkus, ya kan? Kemudian turun menjadi 500. Apakah kita akan menambah lebih banyak kerugian garam? Barang. Ya? Nah ini artinya perubahan harga itu tidak begitu berpengaruh terhadap permintaan barang. Nah, kemudian berikutnya adalah struktur biaya. Struktur biaya dari perusahaan. Struktur biaya. Nah, kita lihat ini. Biaya itu terdiri dari 2. Ada fixed cost dan ada variable cost. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya, konsepnya. Di mana JC sama dengan fixed cost dan variable cost. Kemudian sumber daya yang digunakan. Nah, sumber daya itu berbagai macam. Ya. Ada kalau tidak di ilmu ekonomi itu dikenal dengan tenaga kerja, tanah, dan ya, modal atau kapital. Ya. Kapital, land, labor, tenaga kerja. Jadi bermacam-macam. Jadi bagaimana tenaga sumber daya yang digunakan? Nah, ada material. Ya. Material. Semakin tinggi harga material, mungkin jual harga juga akan bertambah. Ya. Kemudian kondisi ekonomi secara umum. Di mana keadaan ekonomi masyarakat yang daya belinya melemah menentukan harga yang tinggi mungkin tidak akan efektif atau akan dapat mempengaruhi penjualan perusahaan. Nah, apalagi dengan untuk barang-barang yang relatif mewah misalnya. Ya, dalam kondisi ekonomi yang daya beli masyarakat yang lemah, relatif kurang, ya, menentukan harga yang tinggi juga akan berpengaruh terhadap volume penjualan. Ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ditanyakan? Atau sebelum kita padai ya? Ada yang ditanyakan? Kalau ada silakan kita diskusikan. Ya. Ada? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan hari ini saya padai. Insya-Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Ya. Oke. Untuk mengakhiri daripada pertemuan hari ini, marilah kita
sampaikan terus dapat diperdalam dan dibaca buku-buku yang terkait dengan bauran pemasaran. Ya. Dan kemudian hari ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.